Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku dimanapun berada. Apa kabar guys? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara umum ya, Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah stay di channel ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan apa ya namanya, pemberitahuan tentang video-video Kondes terbaru ya. Dan buat sahabat aku semua yang lagi personal reading tapi by phone tapi belum bisa direspon atau belum udah jadwal, tetapi kadang-kadang gini meleset beberapa setengah jam atau itu sudah ada yang ngisi lagi gitu ya. Jadi kalau insya Allah kalau Kondes bilangnya jam 6 ya kamu harus telepon jam 6 gitu. Jadi nggak ada melesetnya gitu. Soalnya nggak tahu kenapa setiap jam 5 perjanjiannya jam setengah 6 baru telepon itu sudah jadwalnya itu sudah maju, jadinya maju yang lain gitu, maju gitu ya. Jadi untuk mengejar durasi agar segera selesai, jadi sahabat semua tuh ngantrinya nggak terlalu lama gitu ya. Jadi mohon maaf ya, misalkan kita janjian jam 5 ya, on time jam 5 gitu kamu harus telepon habis subuh ya Des. Oke, habis subuh ya jam 5 gitu kalian harus sudah telepon Kondes gitu. Kalau bisa kurang 5 menit telepon Kondes agar supaya nggak kelewat gitu ya. Soalnya di jadwal itu gini nih, jam 5 sampai jam 6 ini jam 6 sampai, kalau udah kelewat sampai setengah jam itu sudah keisi yang di belakangnya gitu ya. Untuk video pun seperti itu ya. Mohon bersabar kalau misalkan telat biasanya 12 jam ya, nggak sampai 1 hari 12 jam. Kalau gue janjikan nanti malam terkirim pasti akan terkirim gitu ya. Kalau besok subuh sebelum subuh terkirim akan terkirim. Jadi jadwalnya tuh sudah dibikin gitu. Tapi kalau ada yang kosong misalkan video minta telepon, nah itu harus ngikutin schedule daripada yang telepon gitu ya. Mohon maaf kalau Des kok aku janjian jam 5 jam 6 telepon nggak Gendes angkat. Bukan nggak diangkat, aku ngelihat ada telepon di situ ya, ada call di situ, tetapi Kondes sudah mengerjakan pekerjaan yang setelah kamu gitu loh, setelah jadwal kamu gitu ya. Pasti Kondesnya asumsinya kamu nggak bisa atau bagaimana kalau aku tunggu sampai berjam-jam, kan yang lain kesian gitu. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau udah dikasih schedule jam 5, jam 6 atau setengah 6 belum telepon, artinya schedule-nya dirubah menjadi di belakang lagi gitu. Oke, adil nggak sih? Adil. Daripada yang daftar kemarin-kemarin juga sudah nunggu belum kerespon ya kan. Jadi langsung ngangsek gitu. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, itu tujuan Kondes ya. Orang yang pernah menyakiti kamu ya, orang yang pernah menyakitimu, dia mau bicara ini padamu. Adakah kalian yang disakiti oleh seseorang yang kamu cintai tapi nyakitin kamu? Pasti banyak. Dia ingin bicara apa? Coba kita akan lihat. Dia ingin bicara ini padamu. Udah dicintai menyakiti ya. Main hati banget itu. Main hati. Tapi manusia juga tak lepas dari emosi ya. Itulah kenyataannya. Orang yang pernah menyakitimu, dia mau bicara ini. Ingin kembali sama kamu. Yang terputus akan terjeda, yang terjeda akan terhubung kembali, yang terputus akan terhubung kembali. Dia ingin bicara bahwa dia ingin kembali sama kamu, menjalin sebuah hubungan baru lagi gitu ya. Itu ya nanti kita lihat selanjutnya dulu kartunya. Masalahnya kenapa? Kalau aku hanya macam sepotong, nanti nggak sinkron. Apakah kamu pernah disakiti? Sering Des. Ya.
Dia ingin kembali dan memperbaiki, karena ini adalah dimaknai sebagai kegagalan karena emosional yang meledak sehingga alam semesta pun ikut turut campur tangan, yang marahnya tiada tara, yang menyakitinya tiada tara. Akhirnya terjadi sebuah kehancuran, entah kamu yang mundur, dia yang mundur, walaupun ya apa ya, kayak gencatan senjata. Ya kayak bom nuklir yang dijatuhkan di hati kamu, jedar, kamu tersakiti. Atau kamu yang menjatuhkan nuklir ke dia, jedar, dia yang tersakiti. Atau kalian memang melakukan gencatan senjata, di mana gencatan dan senjata di sini tuh berantem emosional yang meledak-ledak seperti itu, yang mengakibatkan kalian itu tersakiti. Gitu loh. Oke, jatuh. Karena apa? Kenapa dia yang menyakiti, dia yang ingin bicara dengan kamu? Karena kamu ternyata di sini orang itu ya gini. Hubungan itu kalau lagi campur, lagi sama, lagi bersama gitu ya, dalam kurun waktu yang lama itu terlihatnya panas. Yang jelek terlihat jelek, yang bagus terlihat jelek. Karena apa? Itu di fase kejenuhan, di fase kebosanan. Manusia juga bisa bosan, hubungan juga bisa bosan. Ini aja, itu aja, monoton. Apalagi yang kamu nge-WA dia duluan, terus dia nanggepinya cuek. Kamu lama-lama kan ya meledak juga sih. Tapi ternyata setelah terjadi saling menyakiti atau kamu yang disakiti, ya, dia yang, ini kita bicara tentang dia aja ya. Dia yang menyakiti kamu itu merasa menyesal. Kenapa harus terjadi, hampir hancur ini hubungan? Kenapa terjadi gencatan senjata seperti gencatan senjata? Kenapa terjadi pertengkaran hebat sampai menuju ke hubungan yang gagal? Ini awal kehancuran, tapi masih bisa diperbaiki. Dan dia ingin kembali sama kamu, memperbaiki hubungan. Kenapa? Dia baru sadar kamu tuh orangnya baik, kamu itu orangnya penuh kasih sayang, kamu tuh orangnya dewasa, kamu itu orangnya penuh cinta kasih gitu. Sehingga dia nyeleweng mencari yang lain mungkin, atau dia ini yang menjadi permasalahannya ada orang ketiga ini, karena kan dia belum sadar bahwa kamu itu baik, jadi ya diselingkuhin gitulah kamu. Atau kalau tidak, kamu hadir di belakang, atau kamu di sebelumnya, jadi kamu udah duluan berhubungan sama dia, dia menjalin hubungan dengan yang lain atau orang ketiga. Atau kamu yang datang belakang, jadi dia udah orang yang lain, terus kamu datang, kalian saling terhubung, kemudian terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan, yaitu awal kehancuran dari hubungan ini, yang kayak menyulut permasalahan orang ketiga ini. Tetapi nah disinilah dia kemudian setelah terjadi hampir hancur ya, ini belum hancur ya, masih bisa diperbaiki hubungan. Dia menyadari bahwa kamu baik, bahwa kamu memang pantas dicintai oleh dia. Telat. Telat setelah menyakiti. Kenapa harus pakai rutenya menyakitin toh, ya kan? Nah, mendingan baik-baik aja bicara, itu baik-baik aja, nggak usah beranteman ya kan. Ini dia mempunyai rencana untuk kamu. Ya rencananya itu dia ingin kembali sama kamu, itu yang dia ingin bicarakan sama kamu diantaranya. Kita akan lihat lagi. Masih pakai kartu ini ya. Kita ngulik dia dulu. Ini adalah perasaan dia. Ini mewakili dia, kartu ini. Kita lihat. Orang yang pernah menyakitimu, dia mau bicara ini padamu. Udah langsung to the point. Dia ingin berbagi kasih sayang lagi sama kamu. Dia ingin mencintai kamu lagi. Ingin seperti kemarin-kemarin lagi. Ya. Dia saat ini terkadang, bukan saat ini, dia suka depresi, sudah depresi malah. Kalau malam gak bisa tidur mikirin hubungan ini yang gagal, nyaris gagal karena emosi yang meledak-ledak. Ya pertengkaran itu bisa dari berbagai macam, tergantung kalian yang merasakan nanti. Tapi ini orang ini notabene menyakiti kamu.
Tapi bisa vice versa juga sih, bisa kamu yang tersakiti dan dia termehek-mehek pengen balikan sama kamu saja ya. Ya, masih tetap sama ya, dia masih menunggu keputusan dari kamu nanti. Kamu menerima dia atau tidak, memaafkan dia atau tidak. Terus dia ini banyak pilihan juga sih, banyak pilihan, tapi baru menyadari bahwa hubungan terbaik itu bersama kamu. Dia masih bertahan di sini, dia mau bertahan di sini. Walaupun terjadi kegagalan, walaupun terjadi hampir kehancuran hubungan, tapi dia masih bertahan. Apakah kamu juga bertahan? Semoga ya. Suka sama kamu karena sesuatu hal juga ya, makanya dia sudah baik, kamu bisa membahagiakan dia. Ya ini yang membuat dia itu ingin balik juga diantaranya. Ya, kalian sudah terjebak dalam hubungan yang jauh. Ada yang begitu loh, tidak semuanya. Tapi dengan ketulusan kamu, dengan kejujuran kamu mencintai dia, dia menyakiti kamu atau dia menghadirkan orang ketiga. Ya entah itu permasalahannya apa, tetapi yang atau selingkuh ya. Ini sudah menyakiti kamu. Padahal kamu sudah menyerahkan apa yang kamu punya untuk dia. Karena kamu percaya bahwa dia itu mencintai kamu setulusnya. Ternyata dia nyakitin kamu. Kita bicara tentang dia saja ya, tapi bisa energinya terbolak-balik. Dia menghadirkan orang ketiga atau dia selingkuh. Udah ada orang ketiga masih selingkuh lagi. Kemudian terjadilah percecokan, awal kehancuran dari hubungan ini. Entah kamu langsung mundur, entah kamu berantem, tapi di sini pasti ada emosional. Emosional itu bisa dikeluarkan, bisa tidak. Ya. Dan dia saat ini ingin bicara sama kamu, dia membuat rencana ingin kembali sama kamu. Karena dia ternyata walaupun berantem masih bertahan. Oh, karena permasalahan di sini dikarenakan adanya pengkhianatan kepercayaannya. Pengkhianatan kepercayaan. Ada di situ, ada selingkuh, ada orang ketiga, ada player dia ya. Yang membuat dia ingin kembali sama kamu, satu memang kamu dia baru paham bahwa kamu tuh orang yang memang benar-benar baik dan tulus dan bijaksana. Dan membahagiakan, ya bukan membahagiakan dia, ketulusan kamu itu loh, sampai sesuatu hal yang tidak harusnya dikasih aja kamu kasih gitu, ibaratnya seperti itu. Tapi itu kan semua rahasia kalian. Proses, dia ingin menjalani proses hubungan ini kembali bersama kamu. Apakah mau atau tidak kamu? Ya, karena dia selama ini patah hati dengan perpisahan, dengan kehancuran hubungan ini, dengan kesudahan ini, dengan lost contact ataupun memang sudah berpisah karena hancur, tapi masih bisa diperbaiki hubungan. Ini nggak ada manipulatif ya di hubungan ini ya, tapi dia membutuhkan kamu. Ini yang dia ingin bicarakan sama kamu, ingin bersatu kembali, intinya seperti itu ya, garis besarnya ingin balikan sama kamu. Karena tanpa kamu dia ternyata dia masih bertahan sama kamu. Ya intinya dia baru sadar, memang apapun itu kalau sudah kehilangan baru merasakan. Dan dia mencoba lagi, ini yang akan dia lakukan tindakannya. Ya apa ya, seseorang akan merasakan kehilangan itu setelah pergi gitu, merasakan cinta, merasakan jadi nampaknya tuh kemarin nggak cinta, nggak sayang gitu. Ih kamu itu apa sih gitu.
Kamu itu hanya ngejar-ngejar saya karena kamu cinta sama saya. Kamu itu terlalu lebay, kamu itu terlalu bucin. Akhirnya terjadi percecokan karena merasa dia kamu butuhkan, merasa kamu cintai. Nah, semename, nah, merasa paling dicintai. Makanya nggak enggan orang yang merasa dicintai itu menyakiti. Kecuali orang-orang yang bersyukur ya. Dicintai itu harusnya bersyukur kan ya, tidak menyakiti ya. Tapi yang tertera di sini, yang terbaca di sini, orang yang menyakitimu itu orang yang karena kamu mungkin di sini memang bucin. Kenapa Gaudes bisa mengatakan bucin? Ini nih, I don't feel. Hubungan yang suka sama suka bahkan sampai melakukan jauh sekali. Ya ini udah keterjebakan. Kenapa? Karena kamu bisa masuk ke situ karena kamu merasa dia itu benar-benar mencintai kamu dan kamu mengimbangi. Ketulusan kamu itu membuat kamu itu mencintai dia, seperti kesannya kamu tuh lebih bucin. Kenapa? Karena orang yang sudah menyerahkan segala sesuatunya itu biasanya merasa sudah memiliki loh. Ini lu cintaku tuh beneran sama kamu gitu kan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya, iya. Jadi merasa ya dia sudah milik kamu. Tapi sebetulnya itu ya sah-sah aja, memang kan sudah bersama gitu loh. Tapi dianya nganggapnya itu hanya sebatas suka sama suka aja. Tidak menghargai ketulusan kamu. Nah sekarang kamu pergi setelah kalian saling menyakiti, ya awal kehancuran ya. Dia mencari kamu, ternyata kamu tuh baik. Dia depresi, nggak bisa tidur. Dia selalu memikirkan kamu. Sini aja ya. Selalu mikirin kamu. Kamu selalu ada di pikirannya, sangat mengganggu kamu ini. Karena setelah perpisahan itu, dia paham bahwa dia itu bicara itu apa ya, memang orangnya emang emosionalan sih. Cuman orang ini nggak bisa ngontrol gitu loh, mengontrol bahasa itu loh, nggak bisa menghargai. Kalau aku mau mikirnya ini nggak bisa menghargai. Terus tiba-tiba datang ingin kembali, ya itu terserah kalian semua. Kalau kalian ada di ranah ini dan ini adalah permasalahan kalian, kembali. Kamu mau balikan nggak sama dia? Cinta, ya cinta ya cinta. Tapi kamu harus bikin kesepakatan untuk tidak mengulangi lagi berbicara kasar. Untuk tidak mengulangi lagi semena-mena sama kamu. Ini bisa maskulin, bisa feminim ya. Letakkan energi kalian. Kalau kamu yang menonton maskulin berarti ini feminim. Kalau yang menonton feminim berarti ini maskulin. Ya gitu. Manusia biasa. Manusia biasa justru karena manusia biasa itu berusaha untuk menjadi lebih baik. Udah manusia biasa atau semaunya gitu, enggak benar. Dicintai ya harus ganti mencintai. Kalau nggak mencintai ya bicara apa adanya, jangan PHP-in. Hanya menginginkan keuntungan sendiri, ya kan? Itu kan ini kan namanya mencari keuntungan sendiri. Merasa dicintai terus semena-mena. Ya justru kalau kita manusia biasa tidak bisa seperti para rasul, tapi paling tidak kita menjadi baik gitu loh. Udah manusia biasa, kelakuannya tidak biasa. Nah, itu kan nggak bagus. Udah manusia biasa, tidak berusaha untuk menjadi baik. Biasa-biasa aja lah gitu ya. Biasa-biasa itu standar ya. Jangan kurang biasa. Ini kurang biasa, sudah manusianya biasa-biasa, kelakuannya tidak terpuji. Ya enggak, kita ini manusia biasa. Tidak ada yang sempurna, itu milik kita. Tapi paling tidak kita memperbaiki kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri. Ya kalau kamu dicintai, kamu jangan merasa dicintai, tetapi imbangin dia. Kalau kamu gak suka ya udah bicara baik-baik. Maaf aku gak bisa terima cinta kamu karena ini, karena permasalahan ini. Maaf kalau sudah mengecewakan. Itu kan gampang, enak, bukan dimanfaatkan dulu. Ini bukan
manipulasi ya, tetapi ini alasannya suka sama suka. Nah, kalau sudah suka sama suka itu melakukan hal-hal yang itu kan udah di luar nalar gitu, maksudnya di luar nalar. Ya memang suka sama suka, melakukannya suka sama suka. Tapi juga nggak boleh seperti itu loh. Misalkan kalau feminim gitu ya. Suka sama kamu, kamu dulu juga suka sama dia gitu. Kamu maskulin ya. Misalnya Gondes gitu, Gondes suka sama kamu, kamu maskulin, kamu cowok gitu. Terus suka sama suka, ya entah itu lewat medsos atau lewat apa perkenalannya ya. Atau melakukan hubungan ya, yang sebetulnya itu tidak boleh. Tetapi karena Ndes ini sayang sama kamu itu sebetulnya pakai separuh hati ya, tahu nggak separuh hati? Antara takut dan tidak melakukan itu tuh, karena itu dilarang agama gitu. Setelah semua terjadi, otomatis kalau feminim itu minta tanggung jawab. Ya terjalin hubungan tanggung jawab. Tapi si feminim ini akan berubah loh. Tidak sebatas cuma suka sama suka, tapi dia akan meletakkan hatinya untuk kamu ya, wahai kaum Hawa, kaum Adam. Dia akan benar-benar mencintai kamu gitu, tulus sama kamu. Tetapi kamu tetap dasarnya suka aja karena merasa sudah dapat gitu. Kan kemarin melakukan suka sama suka gitu ya. Padahal si Gondes ini benar-benar, aku yang pakai contoh ya, aku sebagai contoh. Aku melakukan ini karena aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Tulus gitu. Wanita itu hitung-hitung loh, hitung-hitungan kalau udah seperti sejauh kayak gitu tuh hitung-hitungan, jangan dibilang eh, jable atau mauan, bukan. Itu karena ya orang yang dituju itu kamu, makanya dia menyerahkan apa yang kamu mau dan dia melakukan dengan senang hati. Artinya dia itu mencintai tulus sama kamu, bukan karena nafsu. Kalau perempuan itu bukan karena nafsu, tapi karena ketulusan. Karena kamu mungkin orangnya maskulin, hehe maskulin. Kamu mungkin kemarin tuh manis-manis janji, sayang-sayang, siang malam telepon, ngasih harapan, kemudian ngajak ketemuan, ya hal yang biasa kayak gitu. Wanita kalau udah cinta, itu manusia, itu wanita nggak bermartabat. Martabat bagaimana cinta itu? Orang yang terlanjur sayang itu akan memberikan apapun pada orang yang disayangi. Percaya nggak? Ayo komen. Akan diberikan apa yang dia sayangi, untuk dia yang dia sayangi, nggak ada kurang-kurang, nggak ada cukup-cukupnya. Kalau orang udah sayang itu nggak ada cukup-cukupnya, pengen yang ngasih. Termasuk satu hal itu juga, itu karena dia positive thinking sama kamu ya Mbak, kaum Hawa, kaum Hawa, kaum Adam. Iya, kalau dia memberikan itu tuh karena yakin sama kamu, percaya sama kamu gitu loh. Astagfirullah. Kadang-kadang maskulin nggak ngerti ya. Indes tuh kadang-kadang nggak ngerti gitu loh. Seenak jidatnya aja ngomong, kan kita ngelakuin suka sama suka. Masya Allah, nggak seperti itu mas bro. Feminim melakukan dengan penuh kasih sayang, walaupun hatinya deg-degan itu, ya pasti dia percaya sama kamu kalau kamu cinta sama dia gitu loh. Ternyata kamu hanya main-main, akhirnya menyakitin. Setelah ditinggalin mencari. Saat ini dia memang sudah menemukan chemistry-nya sama kamu. Kemarin itu belum ada kecocokan sama sekali, tapi kalian udah jauh gitu loh. Sekarang dia merasakan ada chemistry, ada kecocokan antara kamu dan dia. Mungkin gaya bicara kamu yang agak judes kali ya. Feminim, hai. Kamu agak judes sama dia. Jadi dia itu belum mengerti karakter kamu atau gimana sih, kita positive thinking aja ya ngomongnya ya. Dia belum ngerti bener-bener kamu. Ternyata setelah berpisah baru ngerti, ternyata kamu tuh orangnya baik dan peduli. Iya loh, nih dewasa dan peduli. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu itu dia ngerasa bahwa kamu itu baik dan ada kecocokan. Kamu itu bisa tempat curhat, bisa tempat bahagia, bisa. Itu tidak seperti orang ketiganya gitu. Ini belum punya suami, belum punya pasangan ya, maksudnya cuma orang ketiga aja, belum punya istri. Tapi ada juga yang orang ketiga itu datangnya bisa sebelum kamu ya, mungkin pasangannya. Wanita itu sangat baik loh. Ketulusannya kadang-kadang malah diabaikan sama kaum feminim, kaum bapak-bapak gitu. Kenapa sih kaum bapak-bapak begitu tega?
Dia selalu berdoa pada Sang Pencipta, ingin dikembalikan sama kamu lagi, atau kamu kembali sama dia. Miris, merinding, gimana sih bacanya? Kayak mau nangis, gimana sih? ini kalau yang menonton Femini ini, kalau kamu yang ada di ranah ini, kamu tuh disakitin. Jadi kayak Gondi tuh kayak sakit juga gitu. Atau kamu yang menyakitin, berarti dia yang aku tangisin gitu. Kesian, ya Allah. Ketulusan dibalas dengan kayak gitu. Terus cucuk apa nyakitin minta balikan. Masya Allah, enggak sih? Dia mau hubungan ini kembali sukses, ingin baik lagi. Ya kalau kamu memang masih sayang sama dia dan kamu masih ingin bertahan sama dia, kamu masih cinta karena kamu tulus di sini. Kalau feminim ya, jujur tulus mencintai Sana ya. Tapi Sana sekarang baru ingin balikan sama kamu. Nah kamu tuh yang harus bikin kesepakatan gitu. Ya. Bertahan. Dia ingin sukses dan selalu bertahan untuk kamu. Sama, dia ingin bertahan. Kalau kamu masih cinta, terimalah kembali. Bismillah, cintai dia karena Allah. Ini cinta dia, tulus. Kamu juga harus bilang, kalau kita balikan, semuanya berubah. Bukan kamu yang ngendali, bukan. Tapi bikin kesepakatan, jangan sampai terulang kembali. Kalau terulang kembali, ya sudah, disudahin aja. Tapi jangan pernah mengancam gitu ya. Kalau disudahin nanti dia mengulangi kembali, kamu melakukan sesuatu hal yang dilarang agama, ya bla-blebo. Nah, kamu kemudian ditinggalkan kembali, udah. Nah, kan nggak enak banget itu. Tapi di sini ada ketulusan, akan mengunci hati kalian berdua. Ya, ini dia orang yang menyakiti kamu. Akan bicara seperti ini. Bismillah aja, mudah-mudahan benar ya adanya. Di sini ada energi Taurus. Ini kalau bicara keras ya, Taurus ini. Walaupun punya penyayang itu, tapi keras. Tulus sih, tapi keras. Kalau ngomong keras, kayak nggak dipikir dulu gitu. Terus di sini juga ada energi Sagittarius, ya. Juga energi Taurus besar sekali ya Taurus ya. Ada Cancer, ada Aries, ya. Ada Virgo, ada Capricorn, dominan Capricorn. Ada Gemini. Tipis-tipis semua. Yang dominan hanya Capricorn. Tuh. Cancer. Karakternya itu emosional, mut-mutan. Kalau dia sudah sayang ya sayang, tetapi kalau kamu berani nyakitin atau bikin kecewa sama dia, sulit untuk balikan. Dia orangnya setia sih, cuman kalau kamu nyakitin dan nggak bisa meyakinkan kembali, jangan harap dia bisa memaafkan kamu. Taurus tuh keras, kalau ngomong keras kayak nggak dipikir gitu, tapi dia penyayang. Dia senang diberi oleh kekasihnya, tapi juga senang memberi. Kalau Aries itu cool des, emosional juga ya. Kalau Libra itu setia, tapi timbang sana timbang sini, melihat yang lebih baik itu kadang-kadang lirik. Mohon pertolongan Allah, kalau ada masalah mohon pertolongan sama Allah aja, jangan mohon sama yang siapapun kamu, tapi doanya memohon pertolongan Allah dengan tangan siapa gitu, nggak masalah ya. Kita baca pesan yang kedua. Lupakan dia, nih pesannya, lupakan dia saja. Iya sih, kalau kondes pribadi ya, secinta-cinta apapun, kalau orang kayak gini mending tak tinggalin.
nggak mau. Nggak ayal nanti mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi ibaratnya kan kartunya ada di tangan kita. Sudah di tangan kita. Dia emosional, dia ya mengabaikan kita lah gitu. Betapa. Temenan boleh. Untuk balikan no. Ini paling nggak suka. Balikan sama mantan. Temenan nggak apa-apa, kayak kakak adik nggak apa-apa. Silaturahmi nggak apa-apa. Kalau untuk menjalin hubungan asmara lagi tidak. PHP-in. Wow. Di PHP-in kamu. Ada yang sebagian mungkin memang di PHP-in. Habis itu balik lagi. Ya Allah. Dia pikir 10 kali, melangkah 1 kali. Saling sayang, iya saling sayang, tapi saling menyakiti juga. Kamu sayang kan? Ya udah, kembali ke kamu ya. Kalau kamu ingin balikan ya nggak apa-apa. Kunis nggak menguranginya. Cuman Kunis sarankan dipertimbangkan kembali, dipikir-pikir kembali. Ya. The Magician, alam semesta menyertai kamu. Ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat jangan diambil. Abaikan saja, buang negatif thinking, jadilah orang yang positif thinking. Suudon jangan, waspada harus dalam segala, dimanapun kita. Dalam segala kondisi dan segala kondisi dan dimanapun tempatnya. Tetap waspada. Ya, karena orang yang terdekat itu juga bisa melakukan sesuatu hal yang betul-betul menyakitkan kita. Ya, orang yang pernah menyakiti kamu, dia mau bicara ini. Selebihnya terserah kalian semua yang mengambil keputusan, karena ini adalah hak kalian, adalah perjalanan kalian, adalah perasaan kalian. Ya. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hati kamu. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Cintailah apa yang ada di dunia karena Allah. Karena hanya Allah yang Maha tahu. Saat ini dia minta balikan, besok pagi bisa mempermainkan kembali atau menyakiti kamu lagi. Jadi perhitungkan kembali, pertimbangkan kembali. Tetap optimis, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Tetap menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu yang terbaik sebagai umat. Janganlah jadi sesuatu yang membuat kamu itu kesandung ya. Buang aral yang melintang, positive thinking. Oke. Ada kesalahan dalam kondisi starot tengah tidak ada kepada mutlak sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu.